Apakah kalian pernah memperhatikan peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kalian? Tentu pernah, bukan? Nah, apakah ada hubungannya dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila? Mungkin sekali-kali terpikirkan ya oleh kita semua. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum. Hari ini kita mau ke teman-teman Pancasila di sekolah di SMPT Perkami. So, stay tune dengan cerita kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustadzah Dian, guru PKPS. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga sehat semua ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, sebelum kita mulai, agar mendapatkan ilmunya berkah, kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ini dikatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit
atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Anak-anakku, dalam surat Al-Baqarah ayat 185 itu dikatakan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi kita semua. Al-Quran sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil. Jadi semua nilai-nilai kebaikan ada di dalam Al-Quran. Semua muara, segala kebaikan ada di dalam Al-Quran. Nah, merujuknya kepada kitab Al-Quran kita. Sama seperti nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, semuanya ada di dalam Al-Quran. Nah, hari ini kita akan belajar bersama untuk memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Aktivitas apa saja yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita pelajari bersama-sama. Baik anak-anakku, pada bab ini kita akan mempelajari tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Usada akan memberikan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Yang kedua, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang terakhir, membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Kita akan membahas yang pertama dan arti Pancasila. Yang pertama, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara adalah dipandang dan difahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan atau pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan dalam pengaturan kehidupan masyarakat dan ketatanegaraannya, baik itu urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Ketiga, kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila yang menjadi dasar negara merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang memberikan corak dan ciri khas serta membedakan dengan bangsa lainnya. Misalnya, gotong royong yang diyakini oleh Insinyur Soekarno sebagai hal yang harus ada dan menyemangati bangsa Indonesia. Sejatinya, dalam tindakan gotong royong terdapat nilai kekeluargaan dan kerjasama yang khas serta merujuk pada kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat, kedudukan Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat dipandang sebagai suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Pancasila sebagai perjanjian luhur juga dipandang sebagai kesepakatan bersama
para wakil-wakil bangsa Indonesia dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, Pancasila di sini dijadikan sebagai sumber dari segala sumber aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maksudnya. Yang keenam, kedudukan Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Kita akan membahas tentang fungsi Pancasila. Nah, fungsi Pancasila antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila fungsinya menjadi alat dalam upaya mengatasi konflik atau ketegangan sosial. Pancasila juga menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita-citanya, gagasan, dan ide-ide dalam kehidupan nyata. Fungsi Pancasila berikutnya yaitu menjadi sumber semangat untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila itu sendiri. Fungsi yang keempat menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global dan menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Berikut akan mempelajari tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Antara lain, yang pertama, membentuk identitas dan jati diri bangsa. Yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Yang ketiga, memberikan arah, tujuan, dan menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Yang keempat, pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan keamanan. Yang kelima, sarana pemersatu bangsa dan negara. Nilai-nilai sebagai dasar negara dan pandangan hidup juga ada di dalam setiap sila-sila dalam Pancasila. Ustadzah menyampaikan salah satu contohnya saja. Misalnya, untuk sila pertama, nilai yang terkandung di dalamnya diantaranya yaitu bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam sila kedua terkandung nilai mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Di dalam sila ketiga, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Di dalam sila keempat, terdapat nilai mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dan dalam sila kelima terkandung nilai di antaranya yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Di yang terakhir, bagian terakhir ini tentang membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam membiasakan berperilaku yang baik ini, kita bisa melakukannya di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan bernegara.
Demikian materi tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Semoga kita bisa melaksanakannya, mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.